mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu, Pak. Oh, terkait masalah kasus yang berkaitan dilema, Iya. mana dilema itu harus membutuhkan suatu keputusan yang baik, karena menyangkut dua hal yang harus kita putuskan, yang mana yang baik, karena dilema, yang namanya dilema harus kita pilih yang mana yang terbaik yang kita putuskan. Nah, biasanya selama ini saya itu mengidentifikasi dulu kasus-kasus tersebut, yang mana di MTK ini, terus saya berkoordinasi dengan guru-guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Dengan melihat kebenaran yang ada, kemudian saya melakukan dengan guru-guru tadi, mengajak guru bermusyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, dan kita sudah sepakati bersama dalam sekolah. Mungkin nanti hasil dari keputusan itu memang agak berat karena dilema ya, kita harus memilih, apalagi terkait masalah etika ini. Mungkin itu. Pak ya, dilema memang berat sekali Pak ya, benar dengan benar itu Pak ya. Ya, Karena dua pilihan yang harus kita sama-sama putuskan. Baik. Iya. Benar. Pak ya. Ya, baik, yang kedua Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus mengandung nilai kebajikan. Nah, itulah posisi kita sebagai pimpinan. Kita harus bijak mengambil suatu keputusan tersebut sehingga tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Nah, keputusan yang berkenaan dengan dilema ini yang membuat seorang pimpinan harus membuat keputusan yang bijak, jadi tidak merugikan orang lain dalam mengambil suatu keputusan itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang benar, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah kita sepakati bersama di sekolah ini, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang dari hasil keputusan itu. Tidak ada pihak yang merasa merugikan. Iya, benar. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya mempelajari dulu kasus tersebut, melihat kasus tersebut, kemudian dari kasus tersebut saya mengajak rekan-rekan guru bersama berkolaborasi, bermusyawarah untuk mencari apa akar masalah, kemudian apa solusi untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga nanti dari hasil data-data dan fakta yang kita kumpulkan tadi, kita melakukan pemanggilan terhadap yang mempunyai masalah tersebut, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait, berkoordinasi bersama, terutama kita di sini kan ada wakilnya juga, wakil kepala sekolah kita dan guru-guru terkait yang punya kompetensi yang bisa memberikan sumbangsi kepada kita dalam mengambil keputusan tersebut, sehingga penyelesaian permasalahan itu dapat kita selesaikan secara kekeluargaan musyawarah. Iya, musyawarah Pak ya, berarti Pak ya. Baik Pak, baik sekali Pak ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan kasus dilema etika seperti ini Pak? Yang seperti tadi, kita lebih mengedepankan pada masalah mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi saya tidak mengambil keputusan itu dengan keputusan emosional saya sendiri, tetapi saya mengambilkan rekan-rekan dulu, kemudian mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang kita hadapi. Jadi di sini saya mengedepankan musyawarah dengan berkoordinasi dengan guru. Kemudian tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Terutama kita selaku manusia dewasa, tantangan yang paling berat itu dalam mengambil keputusan itu emosi. Iya Pak. Bagaimana kita menyampingkan emosi sehingga kita itu dapat mengambil suatu keputusan yang baik, yang tidak menghasilkan keputusan yang baik, tidak merugikan orang lain, sehingga kita itu berpikir dengan matang dan jangan
berorientasi pada emosi diri sendiri. Nah, yang tidak berpengaruh oleh arah atau bisikan dari orang, misalnya orang bisikan hal-hal ini, sehingga kita nanti akan menghasilkan keputusan yang tidak bijaksana. Dengan kita menyampingkan emosi dan berpikir logis, mungkin nilai-nilai kebenaran itu akan ada. Emosi berarti Pak ya, Iya, tantangannya Pak iya ya. benar. Kemudian Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Atau ada tata cara tertentu? Sebenarnya kasus ini kan tidak sering muncul, sifatnya insidental kadang-kadang, jadi tidak ada penjadwalan tertentu, tidak. Tapi terkait masalah-masalah ini kita tidak terlepas dari pembinaan, pembinaan secara rutin kepada guru-guru. Jadi sifatnya tidak terjadwal, tapi kita di sini saya sebagai pimpinan melakukan, artinya terhadap seluruh guru kita preventif. Jadi mencegah, jangan sampai peristiwa terjadi, jadi kita preventif. Jadi walaupun nantinya kalau kita sudah lakukan preventif, penangkalan dari awal, diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak baik, sehingga akan mendatangkan dilema bagi saya untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, jadi jadwalnya tidak ada karena bersifat tidak terjadwal. Iya, tidak ada Pak ya. Tidak setiap hari ada kasus terkait dengan dilema etika Pak ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, tentu saya akan berkoordinasi terutama kepada guru-guru yang senior yang lebih punya kompetensi di atas saya. Kemudian orang-orang yang mungkin di sini kita anggap orang-orang yang mempunyai kematangan emosi seperti ketua komite. Iya, ya itu. Jadi kita ajak. Itulah orang-orang yang memotivasi saya untuk memberikan masukan-masukan hal-hal yang positif dari saya dalam misalnya ada kasus-kasus tersebut. Terutama lagi wakil kurikulum, guru bimbingan konseling yang mereka lebih memahami masalah-masalah kejiwaan dan emosional. Mungkin itu yang orang-orang yang kita membantu saya dalam memecahkan masalah. Iya. Kemudian Pak, dari pertanyaan saya dari 1 sampai sekian tadi Pak ya, pembelajaran apa Pak yang kira-kira dapat diambil dari dilema etika, pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Iya. Menurut Bapak? Menurut saya sebenarnya perlunya keterbukaan antara atasan dengan guru, terus komunikasi yang baik antara rekan guru dengan pimpinan dan seluruh warga sekolah, sehingga adanya komunikasi baik tersebut, kalau ada masalah kita akan berkoordinasi dengan baik. Guru menyampaikan masalahnya ke kepala sekolah, kita pecahkan secara bersama, bermusyawarah, sehingga nanti tidak terjadi konflik yang berkepanjangan di dalam lingkungan sekolah. Iya, tapi mencegah pihak-pihak yang merasa dirugikan Pak ya. Iya, keputusan nanti tepat, kemudian tidak berpihak. Tidak berpihak. Iya, baik Pak ya. Artinya keterbukaan, komunikasi musyawarah dalam pengambilan kasus dilema etika. Mana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus yang ada, ketika kasus tersebut dihadapkan pada keadaan atau kepentingan benar lawan benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, sedangkan rujukan moral dihadapkan pada kasus dengan pilihan benar lawan salah. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, benar Pak. Ya, selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya.
Setelah itu Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan tersebut? Dengan melakukan analisis kasus, Ya. melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan Ya. fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Lanjut Pak ya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan Ya. dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Iya. Baik sekali Pak pengujiannya Pak ya. Mm-mm. Baik, kemudian setelah tantangan apa Pak dalam yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan dengan kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada. Ya. Berpikir dengan matang, Ya. jangan menuruti emosi, tidak terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Ya. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika ini? Artinya dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah ada tata cara atau jadwal yang harus Bapak lakukan terkait dilema etika?